Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Situa Belseria Borusinaga dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Inang Pendeta Teti Dorinda Sitopul STH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, sumber segala hikmat dan penghiburan, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan fajar baru yang Engkau karuniakan kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, meletakkan segala kekhawatiran dan rencana kami hari ini di bawah kaki-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan melalui renungan embun pagi Radio Pelita Kasih ini. Kami menyadari bahwa tanpa pencerahan dari Roh Kudus, sehingga telinga dan mata rohani kami dapat menangkap dan mengerti firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 105 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 36. Mazmur 105 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman,
maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Ayat pembimbing di pagi hari ini diambil dari ayat 23 dan 24. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Hingga demikian firman Tuhan. Tangan Tuhan menuntun umatnya. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa kitab Mazmur ini bukan sekedar kumpulan nyanyian puji-pujian, tetapi juga merupakan catatan sejarah yang bersuarakan syukur. Khususnya dalam Mazmur 105 ini, sang pemazmur sedang mengajak kita melakukan kilas balik atau flashback ke ribuan tahun silam. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menengok ke belakang? Jawabnya, karena sering kali kita di tengah kabut persoalan dan perjalanan hidup ini, kita kehilangan arah dan lupa siapa yang menuntun kita. Renungan kita di pagi hari ini yaitu ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24 membawa kita pada satu titik balik krusial dalam sejarah iman kita, di mana masa perpindahan dari Kanaan ke Mesir. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, secara logika manusia, pindah ke Mesir bisa dianggap sebagai suatu kemunduran dari tanah perjanjian menuju tanah asing, dari kemandirian menuju ketergantungan sebagai pendatang. Namun, disinilah keindahan rencana Tuhan disingkapkan. Melalui 2 ayat kita di pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana Allah menggunakan ketidaknyamanan sebuah perpindahan untuk mengerjakan kemuliaan sebuah pertumbuhan. Di ayat yang ke-23, ketika Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai pendatang di tanah Ham. Di ayat yang ke-24, Tuhan membuat umatnya sangat berbiak dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Jikalau kita melihat ada 2 hal yang berlawanan dalam nats ini, namun sinkron yang terjadi. Status pendatang pada ayatnya yang ke-23 secara manusiawi menjadi pendatang atau orang asing di tanah Ham atau Mesir itu merupakan suatu posisi yang begitu lemah. Namanya pendatang. Tidak mempunyai apapun, tidak punya hak tanah, dan tentu bergantung pada kebaikan penguasa setempat. Namun indahnya nats ini menegaskan bahwa keberadaan mereka di sana bukanlah karena kebetulan, melainkan bagian dari desain Tuhan atas bangsa itu dan di tengah-tengah bangsa itu. Di ayatnya yang ke-24, adanya pertumbuhan di tengah tekanan yang terjadi. Yang artinya Tuhan tidak menunggu mereka sampai ke tanah perjanjian
untuk memberkati mereka. Justru di tanah asing, Tuhan membuat mereka sangat berpihak dan bahkan lebih kuat. Ini menunjukkan tuntunan Tuhan berbentuk sukacita di tengah-tengah isolasi yang terjadi. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, tentu kita mengetahui bagaimana Tuhan menuntun umat-Nya. Tuntunan Tuhan memiliki cara tersendiri yang begitu uniknya. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita, Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi Tuhan memiliki cara tersendiri untuk bagaimana menuntun setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan menuntun ke tempat yang membentuk kita. Mesir bagi Israel bukan sekedar tempat singgah, melainkan rahim di mana sebuah keluarga kecil berubah menjadi satu bangsa yang besar. Di mana di tengah-tengah bangsa Israel, pada saat keberadaannya di Mesir, bangsa itu semakin bertambah. Bangsa itu menjadi besar, yang semula tidak memiliki konflik atau permasalahan apapun atas Mesir. Namun ketika Mesir melihat perkembangan dan pertumbuhan bangsa itu, muncul kekhawatiran di tengah-tengah bangsa Mesir akan bangsa Israel yang sudah bertumbuh begitu banyaknya. Dan akhirnya ini menjadi ketakutan bagi Mesir, dan hati, perasaan Mesir menjadi kebencian atas Israel. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Ternyata Tuhan mendengarkan seruan setiap umat-Nya. Tuhan peduli terhadap umat yang berseru kepadanya. Tuhan selalu menuntun setiap umat-Nya, sekalipun umat itu merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam lumpur yang tidak bisa diselamatkan lagi. Penyertaan Tuhan atas bangsa itu memampukan bangsa itu menyatakan bahwa penuntunan Tuhan begitu besar. Tuhan menunjukkan kuasa dan hebatnya atas Mesir agar bangsa itu menyadari bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Seringkali Tuhan menuntun kita ke situasi sulit, tapi ingat, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperbesar kapasitas kita. Tuhan menuntun dengan kedaulatannya. Firman ini mengatakan Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Ini berarti pertumbuhan dan kekuatan kita tidak bergantung pada situasi ekonomi atau politik di sekitar kita, melainkan pada ketetapan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, sebuah ilustrasi, mari kita bayangkan sebuah biji pohon jati. Jika biji itu hanya diletakkan di dalam lemari yang nyaman dan sejuk, ia akan tetap menjadi biji yang kecil. Namun, sang penanam justru menuntun membuat biji itu ke dalam tanah yang gelap, menimbunnya dengan kotoran atau pupuk, dan membiarkannya kehujanan serta kepanasan. Bagi si biji, itu mungkin terasa seperti hukuman. Ketika ia dimasukkan ke dalam tanah yang gelap, menimbunnya dengan kotoran atau pupuk, dan membiarkannya kehujanan serta kepanasan. Namun bagi sang penanam, itulah cara satu-satunya agar biji tersebut pecah dan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan besar. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, begitulah cara Tuhan menuntun kita melalui Mesir dalam hidup kita. Begitulah cara Tuhan menuntun kita
di tengah-tengah konflik pergumulan permasalahan dalam hidup kita. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, jika saat ini kita merasa sedang berada di tanah asing, mungkin di tengah pekerjaan yang sulit, pergumulan keluarga, kondisi fisik kita yang lemah, permasalahan akan hidup dan kekhawatiran akan masa depan, ingatlah Mazmur ini. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia selalu dan tetap menuntun kita. Dan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun, Dia sanggup membuat kita bertumbuh dan menjadi lebih kuat dari tantangan yang kita hadapi. Tetaplah percaya, sebab tuntunannya tidak pernah salah alamat. Datanglah kepada Dia, dan janganlah pernah memikirkan bahwa permasalahan itu akhir dari segalanya. Tetapi Tuhan telah menyatakan bahwa ketidaknyamanan berpindah menjadi kemuliaan dan bertumbuh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang menuntun, bahkan ketika jalan yang kami lalui terasa asing dan berat. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati Radio Pelita Kasih untuk senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu, bagi semua orang yang mendengar dan dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Sertailah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa pun tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan terpujilah nama-Mu, ya Allah Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Pendeta Teti Dorinda Borusitompul STH dengan nomor telepon 0813 1830 7323. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Karnolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh lewat Google Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Karnolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian.
Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0823 1595 9860. 2. Ibu Situa Belseria Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 pagi. 2. Ibadah remaja masuk pukul 7 pagi. 3. Ibadah umum pertama masuk pukul 7 pagi berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua masuk pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga masuk pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borusitopul STH, Bibel Pro Rameria Boru Pardede, bersama 23 orang situa dan 3 orang calon situa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Situa Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahana doang, naso tagamon marmarareang, dinasarak karamotan na doang, dinasarak karamotan na doang. Sayang hasiran doang, sarihan nanarengan dia, masaraton pikun doang, santan iku matua mahal, santan iku matua mahal. Yesus